Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindita Kusumawardani, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 23212130. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sofyan Effendi MA. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah, 767 Masehi di Gaza bagian selatan Palestina. Adapun nasab Imam Syafi'i bin Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan dari keluarga bangsa Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi SAW pada Abdul Manaf. Imam Syafi'i adalah seorang yang ulet dan tekun mendalami ilmu. Keistimewaan beliau sudah hafal Al-Quran pada saat usianya baru menginjak 7 tahun. Imam Syafi'i juga menghafal hadis Nabi. Kegemarannya berpetualang juga menjadikan Imam Syafi'i ahli dalam sastra. Mazhab Syafi'i ialah aliran fikih yang identik dengan Imam Syafi'i sebagai tokoh imam mazhab. Mazhab Syafi'i dalam perkembangannya termasuk mazhab fikih yang ketiga dari mazhab-mazhab fikih yang berkembang. Corak pemikirannya cenderung antara mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Karena berdekatan metode istimbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i, perpaduan antara mazhab Maliki yaitu ahlu al-hadis dan mazhab Hanafi yaitu ahlu ar-ra'yi. Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Makkah di dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab. Di sana beliau belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari Imru al-Qais, Zuhair, dan Jarir selama kurang lebih 10 tahun. Beliau telah mempelajari hadis dari Imam Malik di Madinah, yang sebelumnya beliau juga pernah belajar kepada Sufyan bin Uyainah, salah seorang ahli hadis di Mekah. Setelah berusia 20 tahun, beliau pergi meninggalkan Makkah untuk belajar ilmu fikih. Kemudian beliau ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari Al-Muwatta yang telah dihafalnya. Untuk memperdalam fikih, beliau juga belajar dari murid-murid Imam Abu Hanifah. Setelah ia berumur 22 tahun, beliau pergi ke Irak dan Persia, menemui sejumlah ulama yang ahli hadis dan fikih dengan maksud menambah ilmunya. Imam Syafi'i juga banyak belajar dari guru-gurunya. Di Makkah, beliau berguru dengan Muslim bin Khalid Az-Zanji, Ismail bin Kustantain, Sofyan bin Uyainah, Sa'ad bin Abi Salim Al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman Al-Attar, Abdul Hamid bin Abdul Aziz. Di Madinah, beliau berguru dengan Imam Malik bin Anas, Ibrahim ibnu Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darurdi, Ibrahim ibnu Abi Yahya Al-Asami, Muhammad bin Sa'id, Abdullah bin Nafi'. Di Yaman, beliau berguru dengan Mataf bin Mazin, Hisham bin Abu Yusuf Qadli San'ah, Umar bin Abi Salamah, Yahya bin Hasan. Dan yang terakhir di Irak, Imam Syafi'i berguru dengan Waki bin Jarrah, Humad bin Usamah, Ismail bin Ulyah, Abdul Wahab bin Abdul Majid, Muhammad bin Hasan, Qadi bin Yusuf. Beliau juga memiliki beberapa karya, yaitu Kitab Kitab Jima'ul Ulum, Kitab Ar-Risalah Al-Jadidah, Kitab Ikhtilaful Hadith, Kitab Sifatun Nahi Nabi, Kitab Ibtalul Istihsan. Selanjutnya, pembahasan Kitab Musnad Syafi'i. Kitab Musnad itu sendiri dapat diartikan kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama para sahabat periwayat hadis. Kitab Musnad Syafi'i tidak ditulis oleh Imam Syafi'i, melainkan ditulis oleh muridnya yang bernama Abul Abbas bin Muhammad Ya'qub Al-Assam yang diriwayatkan dari Robi bin Sulaiman Al-Muradi dari Imam Syafi'i. Kitab Musnad ini berisi hadis-hadis tentang hukum dan disusun berdasarkan subjek pembahasan kitab-kitab fikih. Kitab Musnad Syafi'i memuat 500 hadis, sedangkan hadis yang dimiliki oleh Syafi'i lebih banyak dari jumlah yang tertulis dalam kitab tersebut. Kitab Musnad Syafi'i tidak hanya terdapat hadis-hadis yang memiliki penilaian periwayat yang sikoh saja, tetapi terdapat juga hadis-hadis yang bermasalah dalam segi sanadnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.